Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1041. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya diukir di dinding di sekitar danau lava. Rune ini sepenuhnya menutup danau lava di bawahnya, membuat tempat itu mirip dengan kuali dengan panas yang terus meningkat. Zhou Yuan berdiri di tebing, wajahnya berubah sedikit serius saat dia merasakan panas menyapu dirinya. Suhu tinggi sudah sedikit menggelitik kulitnya, sedikit rasa betapa panasnya cuaca saat dia menjelajah lebih dalam. Qi Jing telah membantu menuliskan rune untuk menciptakan lingkungan pelatihan unik ini untuk Zhou Yuan karena lingkungan tersebut diperlukan untuk mengembangkan seni iblis api besar api penyucian. Zhou Yuan menepuk tas spasial di pinggangnya. Cahaya dengan cepat melintas di sekelilingnya saat beberapa peti muncul, masing-masing peti setinggi manusia. Petinya terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya dipenuhi kristal merah tua. Asap putih samar mengepul dari kristal saat panas yang mengerikan muncul darinya. Ini adalah kristal asap api, bahan yang hanya akan terbentuk jauh di bawah tanah setelah dimurnikan ribuan kali. Kristal tersebut menyerap api genesis Qi jauh di bawah tanah dan mengeluarkan panas yang ekstrim. Dengan jentikan, Zhou Yuan mengirimkan semua kristal asap api yang mengalir ke danau lava. Ombak raksasa muncul dari danau saat rona merahnya semakin dalam. Suhu mulai meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan bahkan udara mulai sedikit berubah. Zhou Yuan tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan beberapa lusin bahan langka dan juga melemparkannya ke danau. Kondisi lingkungan untuk mengembangkan seni iblis api penyucian besar sangat menuntut dan membutuhkan campuran berbagai sumber daya yang berharga. Untungnya, Zhou Yuan memiliki posisi yang sangat istimewa di wilayah Tianyuan. Jika tidak, seorang kepala pavilion tidak akan pernah diizinkan menyia-nyiakan sumber daya dengan begitu bebas. Persiapannya selesai 2 jam kemudian. Ketika seseorang melihat ke arah danau lava lagi, dia akan melihat banyak debu kristal berwarna merah tua berkilau di dalamnya. Suhu yang mengerikan membuat sudut mulut Zhou Yuan sedikit bergerak. Dia merasa bahwa beberapa ahli matahari surgawi yang lebih lemah akan segera berubah menjadi abu jika mereka melompat ke dalam danau. Dan dia harus berlatih di danau yang sama ini. Seni iblis api penyucian besar benar-benar menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak penderitaan yang diperlukan untuk menguasainya? Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat tekad muncul di matanya. Tidak ada kekuatan yang mudah diperoleh di dunia ini. Yang lain hanya melihat bagaimana dia berulang kali menciptakan keajaiban, tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan besarnya upaya di balik setiap keajaiban. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya jatuh dari tebing. Sosoknya langsung jatuh ke danau lava. Lava mengalir ke arahnya dari segala arah, disertai panas yang menyengat. Itu langsung membakar kulit Zhou Yuan, dan dagingnya mengerang kesakitan saat semua rambut di tubuhnya terbakar habis. Rasa sakit yang membakar muncul. Zhou Yuan merasa seperti sedang dicairkan, namun, daging yang hancur di wajahnya membuat mustahil bagi siapapun untuk mengetahui ekspresi apa yang dia kenakan. Seni iblis api penyucian besar adalah keterampilan yang sangat kejam. Untuk mempelajarinya, seseorang perlu memiliki tubuh dengan fondasi yang baik. Jika tubuh seseorang terlalu lemah, ia akan terbakar menjadi abu bahkan sebelum kultivasi dapat dimulai. Qi Jing telah memilih tubuh yang memurnikan seni suci kecil ini untuk Zhou Yuan karena dia dengan sempurna memenuhi kondisi ini. Cahaya giok mulai berkembang di dalam dagingnya untuk menahan serangan panas yang mengerikan. Energi kehidupan yang melimpah dengan cepat memperbaiki kulit dan dagingnya yang hancur. Itu adalah hasil karya tanda kayu hijau Tiayu. Zhou Yuan diam-diam duduk jauh di dalam danau lava saat tubuhnya mengalami siklus kehancuran dan pertumbuhan kembali yang berkelanjutan. Syukurlah dia telah bertahan dalam ujian pertama. Hanya ketika tubuhnya mampu bertahan di lingkungan yang keras ini barulah dia dapat memulai pelatihan. Zhou Yuan mengepalkan tangannya, dan garis giok merah muncul di telapak tangannya. Rohnya dengan cepat memasukinya. Sebuah ledakan keras terdengar di kepalanya. Sepertinya gunung berapi sedang meletus, menyebabkan lava tak berujung turun dari langit. Di tengah lava yang jatuh, iblis raksasa berwarna merah tua menjulang tinggi di atas daratan. Lava mengalir ke seluruh tubuh iblis, dan bahkan mengeluarkan lava dari mulutnya, mengubah seluruh dunia menjadi lautan api. Zhou Yuan fokus dan mulai memvisualisasikan iblis api besar. Transformasi kecil mulai terjadi di tubuhnya. Beberapa dagingnya berubah menjadi merah seperti magma saat darah di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan lebih kuat.
Energi membakar yang tak terlukiskan muncul di dalam tubuhnya. Energinya seperti nyala api di tungku, memurnikan sepotong logam dan membersihkannya dari kotorannya. Daging Zhou Yuan tampak berubah transparan sedikit demi sedikit, bahkan tulang pun bisa terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Dia jelas merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun, Zhou Yuan dengan keras kepala mengertakkan gigi dan menahannya. Dia bisa merasakan tetesan darah emas baru diproduksi di dalam hatinya, sebuah fenomena yang sudah lama tidak terjadi. Iblis api besar api penyucian memang merupakan seni Sein kecil yang memurnikan tubuh. Itu jauh melampaui tubuh suci mitik dalam hal kekuatan dan kedalaman. Namun, prosesnya menghabiskan sumber domain hukum, dan tidak banyak yang tersisa di strip batu giok merah. Seorang praktisi biasa akan menggunakannya dengan sangat hemat setiap hari. Tapi ini bukan masalah bagi Zhou Yuan karena dia telah memperoleh sumber domain hukum dalam jumlah besar di patung domain hukum dari turnamen 9 wilayah. Dengan persediaan sumber domain hukumnya, Zhou Yuan dapat menuruti keinginannya. Oleh karena itu, ia dapat mengalami kemajuan dalam kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang biasa manapun. Inilah salah satu alasan mengapa dia yakin bisa mencapai tingkat dasar setelah sebulan. Sambil berpikir, dia mulai mengonsumsi sumber domain hukum di dwelling ilahi miliknya. Zhou Yuan tidak merasakan sakit apapun karena kehilangan energi yang berharga. Sumber domain hukum bukanlah kekuatan yang bisa dia gunakan dalam kondisinya saat ini. Karena itu bisa digunakan untuk teknik genesis yang bisa memperkuatnya, tidak perlu menyembunyikannya. Ketika dia tumbuh cukup kuat di masa depan, secara alami akan ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak sumber domain hukum. Dia tetap tenang saat dia membiarkan panas yang mengerikan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Seolah-olah ada gunung berapi yang meletus di dalam dirinya. Dunia magma bawah tanah benar-benar sunyi. Hanya letupan gelembung magma yang sesekali terdengar. Sebulan berlalu dengan tenang. Bulan ini tidak terlalu damai bagi wilayah Tianyuan. Karena alasannya tentu saja adalah pertempuran menara kembar dengan aliansi 5 besar. Meskipun banyak yang tidak merasakan dampak lebih dalam di balik pertempuran ini, mereka dapat merasakan bahwa hal ini akan berdampak besar pada perang antara dua entitas besar ini. Ada satu masalah yang terus diperdebatkan oleh wilayah Tianyuan, daftar peserta awal. Banyak ahli matahari surgawi yang menandatangani petisi untuk mengubah daftar peserta, namun para petinggi akhirnya menyembunyikannya. Namun, memilih yang kuat justru semakin menghasut mereka. Untuk sementara waktu, tampaknya mustahil untuk menghentikan suara-suara yang berbeda pendapat. Konflik internal secara alami menarik perhatian faksi lain di surga Hunyuan. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat seberapa jauh wilayah Tianyuan telah jatuh dari kejayaannya sebelumnya. Terlepas dari detailnya, pertempuran menara kembar tidak diragukan lagi telah menjadi titik fokus berbagai faksi wilayah Hunyuan selama periode ini. Beberapa faksi yang lebih tajam samar-samar bisa merasakan bahwa ini bukanlah bentrokan sederhana antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, awalnya terjadi perang besar-besaran antara kedua pihak. Tapi dalam sekejap mata, tiba-tiba berubah menjadi pertarungan suam-suam kuku. Jelas ada lebih banyak masalah ini daripada yang bisa dilihat mata. Mereka merasa bahwa pertempuran menara akan sangat mengubah situasi di surga Hunyuan. Peristiwa besar seperti itu tentu saja menarik banyak faksi. Berbagai faksi berkumpul di sekitar lokasi pertempuran menara, membuatnya tampak seolah-olah badai sedang berkumpul di dua perbatasan wilayah Tianyuan. Tianyuan Utopia, danau lava bawah tanah tertentu. Panas yang menyengat memenuhi gua bawah tanah, terus-menerus melelehkan dinding batu di sekitarnya. Danau lava secara mengejutkan telah menyusut dari ukuran awalnya, dan hanya tersisa kolam lava kecil dari danau raksasa tersebut. Sesosok tubuh duduk diam di tengah kolam, membiarkan magma panas mendidih mengalir di atasnya. Tanda-tanda merah tua yang samar ada di tubuhnya, tampak membentang di kulitnya seperti garis-garis merah. Tentu saja itu adalah Zhou Yuan. Dia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Tubuhnya tampak membesar beberapa ukuran, dan kulitnya merah padam. Sepertinya magma mengalir di bawah kulitnya sementara aura yang sangat mendominasi muncul di dalam dagingnya. Setiap getaran ototnya menggetarkan ruang di sekitarnya. Terlebih lagi, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa Zhou Yuan perlahan-lahan menyerap magma di sekitarnya, mengeringkannya sedikit demi sedikit. Tubuhnya hampir melahap danau lava yang sangat besar. Suara aneh tiba-tiba terdengar di bawah tanah yang sunyi, berasal dari daging Zhou Yuan.
Cahaya merah muncul dari tubuhnya saat matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Matanya benar-benar merah seolah berisi dunia api yang mengamuk. Namun, amukan yang membara tidak mempengaruhi pikiran Zhou Yuan. Sebaliknya, pikirannya berada dalam kondisi ketenangan yang tak tersentuh. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan beredar di tubuhnya. Zhou Yuan membuka mulutnya dan menghisap. Magma yang tersisa segera melesat ke udara, berubah menjadi sungai merah saat dia menelannya ke dalam tubuhnya. Kabut putih tebal muncul dari tubuh Zhou Yuan, panas yang menakutkan mengubah udara. Tubuhnya yang besar mulai menyusut sedikit demi sedikit saat tanda merah tua itu perlahan surut. Pada akhirnya, dia kembali ke keadaan normal. Zhou Yuan menunduk dan perlahan mengepalkan tinjunya. Lava merah tua mengalir keluar dari tinjunya dan menutupi seluruh lengannya. Zhou Yuan melayangkan pukulan. Tanah di bawah kakinya runtuh, retakan meluas ke segala arah. Seluruh gua bawah tanah bergetar hebat saat batu-batu besar mulai berjatuhan dari langit-langit. Gua magma bawah tanah hampir hancur hanya dengan satu pukulan. Selain itu, magma yang menakutkan dan mendominasi telah melelehkan lubang raksasa di tanah. Kekuatan tirani yang luar biasa. Zhou Yuan menyeringai lebar. Kekuatan destruktif iblis api besar jauh melampaui tubuh Sein mitik. Kekuatan magma ternyata juga sangat merusak. Setelah hampir sebulan pelatihan, Zhou Yuan akhirnya mencapai tingkat dasar seni iblis api besar penyucian. Kemajuan tersebut sungguh menakjubkan namun masih sesuai harapan. Zhou Yuan telah mengonsumsi sumber domain hukum dalam jumlah besar dan menghabiskan hampir setiap momen dalam sebulan terakhir untuk mengembangkan seni iblis api besar. Tak satu pun dari praktisi seni ini di masa lalu yang bisa menyia-nyiakan sumber daya sebanyak dia. Selain itu, bakat Zhou Yuan dan lingkungan pelatihan yang diciptakan oleh Qi Jing juga sangat diperlukan. Zhou Yuan menenangkan diri, lalu melayang ke udara. Dia langsung melelehkan lubang di dinding batu saat dia keluar dari gua bawah tanah dengan beberapa kedipan dan muncul di langit. Saat dia menatap tanah yang luas sekali lagi, Zhou Yuan merasa sangat santai dan tanpa beban. Dia melolong ke langit. Raungannya mirip dengan guntur saat bergemuruh di seluruh negeri. Saat lolongannya bergema, dia tiba-tiba mendengar suara angin kencang. Secercah cahaya tiba, menembak langsung ke arah Zhou Yuan. Ketika Zhou Yuan melihat ini, lebih banyak kebahagiaan membanjiri matanya. Karena hubungan di antara mereka, dia secara alami bisa merasakan bintik-bintik kuas hitam di dalam cahaya. Kuas Yuan Surgawi. Selain itu, kuas Yuan Surgawi memberinya perasaan yang sangat mistis. Sepertinya telah mengalami metamorfosis sempurna. Kuas Yuan Surgawi dengan gembira menari di sekitar Zhou Yuan dengan keaktifan yang menakjubkan. Genesis Ki di sekitarnya melonjak dan terserap ke dalam kuas. Zhou Yuan mengulurkan tangan, dan kuas hitam berbintik-bintik itu perlahan mendarat di tangannya di bawah tatapan puasnya. Kedua tangan melingkari kuas saat Genesis Ki di tubuhnya mengalir ke dalamnya. Aura kental dari Genesis Ki berkumpul di ujung seputih salju dari kuas Yuan Surgawi. Sinar Genesis Ki tiba-tiba melesat keluar, menggetarkan ruang di sekitarnya saat mengubah gunung di kejauhan menjadi debu. Kemampuan amplifikasi Genesis Ki dari kuas telah tumbuh lebih kuat. Dengan jentikan jarinya, kuas itu kembali ke tubuhnya. Dia bisa merasakan banyak kemampuan baru dan luar biasa darinya. Dia dengan ringan menutup matanya. Rambut seputih salju menjulur dari tubuhnya, membentuk sepasang sayap putih. Dengan sebuah penutup, sosok Zhou Yuan menghilang dari tempatnya. Sosoknya muncul 10.000 kaki jauhnya. Dia mengepalkan tangannya, dan pedang seputih salju muncul di dalamnya. Dengan ayunan pedang yang ringan, tebasan cahaya pedang yang deras terlempar ke depan. Zhou Yuan terkekeh, ekspresi kepuasan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Kuas Yuan Surgawi tidak seperti sebelumnya. Transformasinya yang hampir tiada habisnya akan sangat meningkatkan persenjataan serangannya. Dengan lambaian lengan bajunya, kuas Yuan Surgawi muncul lagi, diam-diam melayang di depannya. Menatap Zhou Yuan menyapu run kuno di sepanjang tubuhnya, akhirnya berhenti pada run ketujuh. Rune yang sebelumnya redup yang telah lama dia dambakan kini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rune ketujuh, promosi. Perbatasan utara wilayah Tianyuan. Kota Hujan Angin. Nama kota ini diambil dari danau hujan angin di kawasan itu. Meskipun tidak terkenal di masa lalu, baru-baru ini menjadi fokus faksi surga Hunyuan yang tak terhitung banyaknya karena pertempuran menara kembar. Nama kota ini sangat cocok untuk badai yang melanda kota itu. Wilayah Tianyuan telah mengirimkan kekuatan militer besar-besaran untuk menjaga perdamaian di kota hujan angin. Berbagai faksi luar ternyata patuh dan tidak menimbulkan banyak masalah.
Sebaliknya, beberapa pertengkaran telah terjadi secara internal, membuat wilayah Tianyuan tampak seperti bahan tertawaan bagi faksi-faksi luar. Alasan kekecewaan ini tidak diragukan lagi adalah partisipasi Zhou Yuan. Mayoritas ahli matahari surgawi veteran wilayah Tianyuan merasa jauh lebih berpengalaman daripada praktisi matahari surgawi generasi baru seperti Zhou Yuan. Akibatnya, mereka mau tidak mau merasakan superioritas atas dirinya. Meskipun Zhou Yuan telah mencapai prestasi luar biasa di medan perang prefektur Qiyun, banyak ahli matahari surgawi yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan tersebut masih ragu dengan kemampuannya. Ada kepercayaan populer bahwa Zhou Yuan hanya beruntung dan berhasil meminjam kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Mereka bersikeras bahwa tahap awal kultivasi matahari surgawi Zhou Yuan tidak cukup baginya untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat. Pada akhirnya, ego merekalah yang membuat mereka tidak dapat mengakui atau menerima bahwa ahli matahari surgawi yang baru mampu melampaui mereka dan menjadi pilar inti tahap matahari surgawi. Banyaknya pertengkaran yang muncul akibat hal tersebut tak lain hanyalah hiburan bagi pihak luar. Kota Hujan Angin, sebuah rumah bangsawan di sektor utara. Sebuah aula besar berdiri di tengah-tengah istana, keributan yang mendidih di dalamnya hampir muncul dari atap. Tempat itu dipenuhi orang. Ketika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa genesis Qi yang menyebar dari setiap individu telah mencapai tingkat matahari surgawi. Setiap orang di seluruh kelompok pada dasarnya dianggap sebagai elit di wilayah Tianyuan. Di atas panggung di depan aula ada 3 ahli sumber sejati. Mereka saat ini merasa agak tidak berdaya ketika mereka menatap kerumunan yang marah di bawah. Masalah kali ini telah menciptakan gelombang besar di antara panggung matahari surgawi di wilayah Tianyuan, dan bahkan 5 tetua tidak ingin secara paksa menekan oposisi karena takut menciptakan lebih banyak keresahan di antara masyarakat. Oleh karena itu, masalah ini telah diserahkan kepada mereka bertiga untuk ditangani, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Sejujurnya, mereka juga merasa Zhou Yuan tidak akan menjadi peserta kelima yang dapat diandalkan. Namun, mereka juga memahami bahwa mengutarakan pendapat tidak akan mengubah apapun karena status istimewanya. Ketiga tetua tahap sumber sejati saling bertukar pandang saat mereka mengeluh dalam hati. Hanya ada 2 hari tersisa sampai pertempuran menara matahari surgawi. Jika perselisihan tidak dapat diatasi sebelum itu dan keributan terjadi selama pertempuran menara, wilayah Tianyuan pasti akan kehilangan muka. Selain itu, hal itu akan memberi kesan kepada 5 tetua agung bahwa mereka tidak mampu. Seorang pria panggung matahari surgawi setengah baya berdiri dan berkata dengan suara keras dan jelas, "Panatua, pertempuran menara matahari surgawi akan dimulai dalam 2 hari. Setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk merekomendasikan kakak laki-laki Wang Ping dan kakak perempuan Lu Ping untuk slot peserta kelima. Kami ingin mereka mewakili ahli panggung matahari surgawi di wilayah Tianyuan." Kata-katanya segera menarik banyak suara yang menyetujui. Ketiga pakar tahap sumber sejati menoleh dan menemukan seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan kelompok itu. Keduanya memberikan kehadiran yang luar biasa. Dari genesis Qi yang keluar dari tubuh mereka, mereka jelas merupakan ahli puncak tahap matahari surgawi tingkat lanjut. Di antara para ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan, kedua orang ini berada di urutan kedua setelah Qin Lian dan 3 peserta lainnya. Fondasi genesis Qi mereka telah mencapai tingkat yang mencengangkan yaitu 1,3 miliar. Slot peserta kelima seharusnya diberikan kepada salah satu dari mereka. Namun, keputusan ini dibuat oleh 5 tetua. Apa gunanya merekomendasikan mereka kepada kami? Sementara 3 ahli sumber sejati mengutuk di dalam, Qin Lian tiba-tiba membanting tangannya ke meja. Suara itu bergema di seluruh aula besar, menyebabkan tempat itu menjadi sunyi ketika banyak orang memandang dengan tatapan penuh hormat. Qin Lian jelas sangat berpengaruh di panggung matahari surgawi wilayah Tianyuan. Banyak praktisi matahari surgawi yang lebih percaya padanya dibandingkan ketiga tetua sumber sejati. 5 tetua secara alami memiliki alasan untuk membuat keputusan seperti itu. Setelah menimbulkan keributan begitu lama, bukankah sudah waktunya kalian berhenti? Tatapan tajam Qin Lian menyapu kerumunan. Siapapun yang bertemu pandang dengannya segera membuang muka. Aula menjadi sedikit sunyi. Tawa tiba-tiba terdengar. Hehehe. Menurutku kita tidak bisa menyalahkan mereka karena membuat keributan. Lagi pula, mereka hanya peduli dengan wilayah Tianyuan kita. Qin Lian menatap ke atas sambil menyatukan alisnya. Pembicaranya adalah Bai Yu, orang yang memiliki pengaruh kedua setelah dia di antara pakar panggung matahari surgawi di wilayah Tianyuan. Bai Yu menunjukkan senyuman tipis sambil melanjutkan,
Daftar peserta 5 besar aliansi sudah keluar, dan mereka semua adalah kenalan lama kita. Meskipun kemungkinannya sedikit menguntungkan kita, yang terbaik adalah menjangkau semua sudut. Mengizinkan Zhou Yuan mengambil salah satu slot hanya akan membuat kita semua berada di bawah tekanan lebih besar. Lagi pula, Zhou Yuan adalah tetua kecil kita yang terhormat, dan pertarungan hidup atau mati seperti itu harus diserahkan kepada bawahan seperti kita. Dia tidak perlu bersaing dengan kita untuk mendapatkan kredit perang. Nada suaranya biasa saja, tapi makna kata-katanya yang lebih dalam mengundang gelombang suara kemarahan dari aula. Daftar peserta aliansi 5 besar telah dipublikasikan. Dari arai pemain masing-masing, pihak wilayah Tianyuan memiliki keunggulan. Apakah tetua kecil mereka begitu proaktif karena dia sudah mengetahui informasi ini sejak lama dan berencana mendapatkan kehormatan dan prestasi dengan mudah? Saat melihat aula yang ramai, Qin Lian berkata dengan dingin, setiap orang yang menjadi bagian dari pertempuran di prefektur Qiyun telah menyaksikan kemampuan Zhou Yuan. Meskipun kultivasinya berada pada tahap awal matahari surgawi, dia tidak dapat dibandingkan dengan ahli matahari surgawi awal manapun. Beberapa ahli matahari surgawi di aula memberikan sedikit anggukan tanda menerima. Mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran itu, dan prestasi Zhou Yuan sungguh ajaib. Bai Yu dengan acuh tak acuh berkata, meskipun saya tidak hadir dalam pertempuran di prefektur Qiyun, saya pernah mendengar bahwa Zhou Yuan hanya meminjam kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Saya tidak menyangkal bahwa itu adalah upaya yang heroik, tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat mengandalkan metode seperti itu dalam pertempuran Menara Matahari Surgawi. Qin Lian, apakah kamu berani menjamin bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ahli puncak tahap Matahari Surgawi tingkat lanjut dalam pertarungan langsung? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan wilayah Tianyuan kita akhirnya kehilangan muka, apakah kamu mampu menanggung konsekuensinya? Kata-katanya mirip dengan belati yang sangat tajam. Bahkan Qin Lian tidak dapat merespons untuk sementara waktu. Dia tidak ragu bahwa Zhou Yuan dapat melawan ahli matahari surgawi tingkat menengah, tetapi jika itu adalah tahap matahari surgawi tingkat lanjut, dia merasa bahwa dia masih kurang. Qin Lian awalnya merasa bahwa mereka hanya perlu memenangkan 3 pertarungan agar pertarungan berakhir. Dalam skenario itu, Zhou Yuan tidak perlu keluar. Namun, ini adalah situasi yang paling optimis. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah aliansi 5 besar punya trik tersembunyi. Sementara Qin Lian terdiam, Bian Buji yang sejak awal tidak berbicara, perlahan berkata, masalah ini sangat penting, dan saya tidak ingin ada beban di antara kelima peserta, kita tidak bermain-main di sini tetapi mewakili panggung matahari surgawi wilayah Tianyuan. Bahkan dengan Bian Buji yang biasanya netral menunjukkan pendiriannya, para ahli matahari surgawi di aula menghela nafas lega. Qin Lian tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa dia tidak punya cukup alasan untuk meyakinkan keduanya. Ketiga pakar tahap sumber sejati merasa kepala mereka mulai sakit lagi. Suara pintu terbuka terdengar saat ini. Banyak orang memandang dengan cemberut dan menemukan sesosok tubuh kurus berdiri di pintu masuk. Saat mereka melihat siapa orang itu, mata mereka langsung membelalak. Zhou Yuan. Tidak disangka dia telah muncul. Aula menjadi sunyi sekali lagi. Tidak ada ahli matahari surgawi yang berani mengkritik Zhou Yuan secara langsung karena statusnya menempatkan mereka di bawah tekanan yang besar. Namun, hal ini tidak menghentikan mereka untuk menatapnya dengan mata dingin, menggunakan sikap diam mereka untuk menandakan perlawanan mereka. Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi dan tenang di bawah berbagai tatapan saat dia berjalan ke tengah aula, berhenti di depan Wang Ping dan Lu Ping. Dia memandang kedua individu itu, dan mereka tanpa rasa takut bertemu pandang dengannya. Bagaimanapun, mereka adalah praktisi yang bangga. Zhou Yuan mengangkat pandangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, orang yang tidak berguna selalu percaya bahwa orang lain sama tidak bergunanya dengan diri mereka sendiri. Kata-katanya langsung mengundang kemarahan dari banyak ahli matahari surgawi. Zhou Yuan berani menyebut mereka tidak berguna. Namun, sebelum salah satu dari mereka dapat berbicara, mereka melihat cahaya Genesis Ki yang menyilaukan menyebar dari belakang Zhou Yuan saat kaca matahari besar perlahan muncul. Namun, matahari agak unik, pola bercahaya redup menghiasi permukaannya. Namun, hal yang mengejutkan adalah tekanan Genesis Ki yang menakutkan yang mulai memenuhi aula. Mata banyak ahli matahari surgawi melebar sedikit demi sedikit saat rasa tidak percaya membanjiri mata mereka. Mereka sepertinya melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di bawah kaca matahari. Jumlahnya telah mencapai 1,5 miliar. Hati Qin Lian, Mu Yulan,
Bai Yu dan Bian Buji bergetar saat pandangan yang tak terbayangkan muncul di mata mereka. Di tengah keterkejutan dan keheningan, suara acuh tak acuh Zhou Yuan terdengar, apakah ini cukup? Tekanan Genesis Qi yang sangat kuat menyebar dari tubuh Zhou Yuan seperti badai, menyebabkan seluruh aula terdiam. Kejutan mewarnai mata semua orang, termasuk 3 ahli sumber sejati, Qin Lian, Bai Yu dan 2 lainnya. Fondasi Genesis Qi sebesar 1,5 miliar. Tentu saja, angka mentah saja tidak akan membuat mereka kehilangan ketenangan, namun menjadi sangat menakutkan ketika angka tersebut dipasangkan dengan Zhou Yuan, yang baru maju ke tahap matahari surgawi 3 hingga 4 bulan yang lalu. Kita harus tahu bahwa bahkan Mu Yulan, seorang ahli tahap matahari surgawi kaca tingkat lanjut, hanya memiliki fondasi Genesis Qi sebesar 1,6 miliar. Jumlah 1,6 miliar inilah yang membuatnya memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar matahari surgawi, menjadikannya salah satu ahli tahap matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan. Butuh kerja keras bertahun-tahun bagi Mu Yulan untuk mengumpulkan fondasi seperti itu. Meski begitu, Zhou Yuan sekarang dengan cepat mendekati levelnya. Betapa menakutkan dan gilanya ini. Bahkan orang-orang ini sangat terkejut, apalagi ahli matahari surgawi lainnya yang hadir. Tertegun, mereka menatap sosok Zhou Yuan. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah memahami pepatah, semua manusia setara, tetapi ada yang lebih setara dari yang lain. Mereka pada dasarnya adalah kotoran dibandingkan dengan Zhou Yuan. Apakah ini alasannya dia mendapatkan dukungan dari penguasaan tertinggi? Banyak ahli matahari surgawi yang cemburu merasa agak putus asa. Keheningan di aula berlanjut ketika suasana menyesakan memenuhi tempat itu. Tekanan Genesis Qi menetap angsur menghilang seiring dengan kaca matahari di belakang Zhou Yuan. Siapapun yang masih memiliki keluhan tentang partisipasi saya dapat menyuarakannya. Keheningan total. Jika tidak ada, pergi dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Saya tidak keberatan jika ada di antara kalian yang ingin meninjau kemampuan saya, tetapi mereka yang hanya bisa berbicara tidak diterima di wilayah Tianyuan. Nada dingin dalam suara membuat hati beberapa ahli surgawi matahari terbenam. Kerumunan kembali tenang saat kebencian dan kemarahan mereka memudar. Status Zhou Yuan saat ini sangat istimewa, dan bahkan banyak tetua tidak berani menunjukkan sikap kasar terhadapnya. Menyinggung perasaannya bukanlah keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, gemerisik melanda aula ketika banyak ahli matahari surgawi yang sombong dan keras kepala memimpin kepala dan mulai pergi, punggung mereka tampak sedikit layu. Bagaimana dengan kalian berdua? Menatap Zhou Yuan beralih ke Wang Ping dan Lu Ping. Jika kalian masih belum yakin, aku akan memberi kalian kesempatan yang adil untuk menantangku. Wang Ping dan Lu Ping tersenyum pahit saat mereka saling memandang. Kesombongan mereka telah lama dikejutkan oleh 1,5 miliar pondasi Genesis Qi milik Zhou Yuan. Oleh karena itu, mereka menangkupkan tangan dan membungkuk sebelum berbalik untuk pergi. Dengan bertambahnya ahli matahari surgawi yang gaduh akhirnya bubar setelah hampir 1 bulan penuh, ketiga ahli sumber sejati menghela nafas lega. Mereka sedikit mengangguk ke arah Zhou Yuan sebelum sosok mereka juga menghilang. Zhou Yuan berbalik ke arah Qin Lian, Bai Yu dan yang lainnya yang masih ada. Sulit bagi kalian. Qin Lian dan Mu Yulan dengan cepat berjalan mendekat, tatapan mereka dipenuhi kebingungan saat mereka melihat Zhou Yuan dari atas ke bawah, Genesis Qi Anda. Mereka menemukan bahwa Genesis Qi-nya telah melemah. Ini bukan dari kultivasi saya sendiri. Saya meminjam bantuan eksternal dan tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Namun, itu seharusnya cukup untuk pertarungan makhluk mistik. Zhou Yuan terkekeh. Dia tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, sangat mudah untuk mengetahuinya. Qin Lian dan Mu Yulan menghela nafas lega, terutama yang terakhir, pondasinya saat ini hanya mencapai angka 1,6 miliar setelah bertahun-tahun berlatih keras. Jika Zhou Yuan begitu mudah untuk mengejar ketinggalan, dia akan benar-benar mulai meragukan bakatnya sendiri. Hehehe, sepertinya penguasa tertinggi telah meninggalkan banyak hal baik untuk tetua kecil Zhou Yuan. Tapi apakah Genesis Qi yang diperoleh dengan mengandalkan metode eksternal dapat diandalkan? Tawa terdengar dari belakangnya. Itu adalah Bai Yu. Zhou Yuan meliriknya. Bai Yu tampak tersenyum, tapi ada nada sarkasme dalam suaranya. Zhou Yuan sudah tidak asing lagi dengan perlakuan seperti itu sejak identitasnya sebagai murid pribadi penguasa tertinggi terungkap. Perasaan negatif yang dirasakan Bai Yu terhadapnya kemungkinan besar lebih besar daripada pakar matahari surgawi lainnya. Bagaimanapun, Bai Yu adalah salah satu ahli matahari surgawi yang paling menonjol di wilayah Tianyuan.
Jika seseorang ingin mendapatkan dukungan dari penguasa tertinggi, dia akan menjadi salah satu kandidat yang paling mungkin. Tidak perlu menjelaskan kepadamu apakah itu bisa diandalkan atau tidak. Jika kamu ragu, carilah Master Sekte Xuan Kun, kata Zhou Yuan dengan suara ramah. Senyuman di wajah Bai Yu berubah kaku. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ketajaman di bawah sikap ramah Zhou Yuan? Hal ini membuat Bai Yu agak marah. Jika bukan karena status Zhou Yuan, hak apa yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu kepadanya? Bai Yu dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan marah, tetua kecil. Saya hanya memikirkan tentang wilayah Tianyuan kita. Pertarungan ini adalah dari 5 yang terbaik. Jika kecelakaan menimpa Anda, kita semua akan mendapat banyak tekanan." Zhou Yuan mengangguk. "Bagaimana kinerja saya adalah urusan saya, kamu hanya perlu menjaga kondisimu sendiri." Menghadapi sikap superior Zhou Yuan, Bai Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan bajunya. Dia akhirnya menahan diri dan menunjukkan senyuman dingin. "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Saya harap tetua kecil itu tidak akan mempermalukan penguasa tertinggi ketika saatnya tiba." Saat kata terakhir diucapkan, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Zhou Yuan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Bian Buji, tapi sebelum Zhou Yuan dapat berbicara, Bian Buji perlahan berkata, "Saya tidak peduli dari mana kekuatan Anda berasal. Saya tentu saja tidak memiliki keluhan selama Anda menang dan menjaga martabat wilayah Tianyuan kita. Tetapi jika kami akhirnya kalah karena Anda, saya akan mengirimkan keluhan resmi kepada 5 tetua terlepas dari status Anda." Dia menatap lurus ke arah Zhou Yuan tanpa sedikit pun penghindaran, lalu berbalik untuk pergi. Namun, Zhou Yuan tidak marah dengan keterus-terangannya. Berurusan dengan orang seperti ini jauh lebih baik daripada Bai Yu, yang memainkan segala macam trik kecil. Qin Lian berkata, "Bian Buji selalu mengutarakan pikirannya. Anda tidak boleh mencari-cari kesalahannya karena ini. Bai Yu, sebaliknya, pasti kesal, dan dia bukan orang yang pemaaf." Mu Yulan terkekeh. Dari kontak yang mereka lakukan sebelumnya, dia merasa bahwa Zhou Yuan bukanlah seseorang yang sengaja berkuasa. Kemungkinan besar dia sengaja melakukan tindakan yang membuat Bai Yu kesal karena dia tidak menyukainya. Zhou Yuan mengangguk dan bertanya, "Apakah daftar peserta aliansi 5 besar untuk pertempuran Menara Matahari Surgawi sudah keluar?" Qin Lian mengangguk. "Sudah keluar. Setiap peserta adalah pilar inti di antara panggung Matahari Surgawi dari 5 aliansi besar, dan mereka sangat kuat. Tak satu pun dari mereka memiliki fondasi Genesis Ki yang lebih kecil dari 1,5 miliar bintang. Aliansi 5 besar telah mengirimkan personel terbaiknya kali ini." Mata Zhou Yuan sedikit melebar. Pertarungan antara tahap lanjut Matahari Surgawi tidak akan mudah. Qin Lian berkata, "Kami menempatkanmu di urutan terakhir dalam pertarungan makhluk mistis. Dengan cara ini, Anda tidak perlu bertarung jika kami berhasil mengambil 3 pertandingan. Saya harap Anda dapat menerima pengaturan ini." Meskipun Zhou Yuan untuk sementara dapat meningkatkan Genesis Ki-nya hingga 1,5 miliar, Bai Yu benar, itu bukanlah solusi yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Qin Lian dan yang lainnya dapat mengambil 3 pertandingan, membiarkan Zhou Yuan duduk santai. Bagaimanapun, statusnya terlalu istimewa, dan akan ada dampak besar jika dia kalah. Di bawah tatapan gugup Qin Lian, Zhou Yuan dengan tak berdaya menjawab, "Saya sudah bilang bahwa saya tidak berpartisipasi demi ketenaran atau kejayaan. Saya akan dengan senang hati menerima pengaturan apapun, bahkan kemenangan tanpa harus turun tangan." Dia tahu bahwa Qin Lian khawatir dia akan terlalu sombong dan menolak menjadi seseorang yang tidak berkontribusi. Tapi kenyataannya dia tidak peduli. Ia berpartisipasi hanya karena tidak ingin menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain. Dia akan sangat senang untuk duduk santai dan menyaksikan Qin Lian dan yang lainnya memperoleh kemenangan mulus. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa bangkit kembali jika Qin Lian dan yang lainnya kalah, dia akan melakukan yang terbaik jika waktunya tiba. Qin Lian diam-diam menghela nafas lega saat senyuman muncul di wajahnya yang biasanya tegas. "Saya harap semuanya berjalan dengan baik," katanya sambil mengulurkan tangannya. Mu Yulan terkikik dan meletakkan tangannya di tangan Qin Lian. Zhou Yuan sedikit ragu-ragu sebelum juga mengulurkan tangan. "Saya berharap kalian menang. Bawalah kemuliaan bagi wilayah Tianyuan kita." 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Danau hujan angin. Pegunungan di sekitar danau dipenuhi manusia. Awan Genesis Ki yang jumlahnya tak terhitung melayang di udara, membawa sosok yang tak terhitung banyaknya.
Ada beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat bahkan jauh di atas langit. Inilah para ahli domain hukum dari berbagai faksi. Selain itu, kehadiran yang luas dan tak terukur melayang di tempat-tempat yang bahkan para ahli domain hukum tidak dapat merasakannya. Para ahli Sein juga mengamati. Setelah terjadi selama sebulan penuh, pertarungan makhluk mistik tidak diragukan lagi telah menjadi titik fokus dari faksi surga Hunyuan yang tak terhitung banyaknya. Semua orang tahu bahwa ini bukan sekadar bentrokan antara wilayah Tianyuan dan aliansi lima besar, namun pertarungan skema dan kecerdasan antara dua penguasa tertinggi. Setelah pertempuran ini, pemandangan surga Hunyuan pasti akan berubah. Ini akan menjadi perubahan yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh penguasa tertinggi sekalipun. Di bukit tertentu dekat danau hujan angin. Bukit yang dijaga ketat ini adalah markas besar wilayah Tianyuan. Qijing, Xuan Kun, Muni dan dua tetua lainnya saat ini sedang berdiri di bukit dengan tangan di belakang punggung. Mata mereka mengandung rasa dingin yang menusuk saat mereka menatap ke tempat tertentu di jarak jauh. Pertarungan makhluk mistik di bagian menjadi dua lokasi. Oleh karena itu, hanya sebagian dari kepadatan yang berada di danau hujan angin. Jurang petir emas yang sama populernya adalah tempat pertarungan tahap sumber sejati. 5 tetua agung masing-masing mengirimkan sebuah replika kultivasi untuk mengawasi jurang petir emas, memungkinkan mereka berpindah antar lokasi dengan cepat. Qijing menoleh untuk melihat ke belakang di mana para aktor utama pertempuran hari ini berkumpul, Qin Lian, Bai Yu, Bian Buji, Mu Yulan dan Zhou Yuan. Peserta 5 besar aliansi telah ditentukan. Zhang Chenfeng dari Sekte Pedang Awan Merah, Chen Lei dari Istana Naga Berbisa, Kewen dari Gunung Guntur, Zhuang Ming dari Paviliun Penelan Roh, dan Lu Qing dari Aliansi Tiga Gunung. Ini adalah pilar inti di antara tahap matahari surgawi dari 5 aliansi besar. Semuanya memiliki kaca matahari surgawi, dan mereka adalah individu yang terkenal. Jangan meremehkan mereka, Qijing memperingatkan mereka. Mencapai kaca matahari surgawi sangat menuntut bakat dan keberuntungan seseorang, dan bahkan wilayah Tianyuan tidak memiliki banyak praktisi sekaliber ini. Meski begitu, aliansi 5 besar masih mampu mengumpulkan beberapa orang. Kelima peserta mengangguk. Zhou Yuan sedikit ragu sebelum berkata, meskipun kelima lawan kami sangat luar biasa, kami masih memiliki keunggulan yang jelas. Seseorang seperti penguasa tertinggi Wanzhou pasti akan mengetahui hal ini. Mungkinkah dia mengirimkan ahli matahari surgawi dari wilayah Wanzhou sebagai penggantinya? Meskipun 5 lawan mereka kuat, mereka kemungkinan besar akan kalah dalam 3 pertandingan melawan arai pemain wilayah Tianyuan. Bahkan dia bisa melihat perbedaan kekuatannya, apalagi seseorang seperti penguasa tertinggi Wanzhou. Oleh karena itu, akan berbahaya jika wilayah Wanzhou mengganti pesertanya. Qijing mengangguk dan berkata, kami juga mengkhawatirkan kemungkinan ini. Namun, tidak mudah bagi wilayah Wanzhou untuk mengganti pesertanya. Menara logam itu ditinggalkan oleh tuan kita, dan dia akan bisa membuat penilaiannya sendiri. Jika wilayah Wanzhou mencoba melakukan pergantian pemain, mereka mungkin gagal memasuki menara. Terbukti, Chang Yuan juga sudah melakukan persiapannya sendiri. Zhou Yuan tidak memikirkan topik itu. Karena ini adalah bentrokan antara penguasa tertinggi, bahkan Qijing dan pakar domain hukum lainnya tidak akan bisa ikut campur dengan mudah, apalagi seorang praktisi matahari surgawi seperti dirinya. Genesis Ki yang besar tiba-tiba melonjak di kejauhan. Ruang berdesir saat beberapa sosok keluar. Tekanan yang sangat mencengangkan memenuhi area tersebut, menarik perhatian dari berbagai pakar yang hadir. Para ahli domain hukum dari 5 besar aliansi telah tiba. Namun, iblis tua Longgu tidak hadir. Tampaknya dia bahkan tidak bisa menunjukkan dirinya setelah terluka parah oleh Qijing. Tatapan para ahli domain hukum berbenturan, dan suhu sepertinya turun drastis. Genesis Ki bergejolak hebat seolah-olah gunung berapi akan meletus. Para ahli dari berbagai faksi sangat khawatir. Jika para pakar domain hukum bertarung, mereka sama saja dengan ikan yang terjebak dalam badai. Untungnya, kedua belah pihak bisa menahan diri, dan rasa takut yang mengerikan di mata mereka akhirnya surut. Gelombang raksasa tiba-tiba muncul di danau hujan angin. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan menara hitam perlahan bangkit dari danau. Menara hitam itu tampak berbintik-bintik seolah-olah telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dua kata kuno, matahari surgawi, diukir di menara, dan mengeluarkan kekuatan misterius seolah-olah kata-kata itu adalah semacam aturan. Siapapun yang melanggar kekuasaannya tidak akan bisa memasuki menara. Ketika menara black metal menjulang dari danau,
semua orang merasakan suasana tiba-tiba menjadi tegang dan dipenuhi permusuhan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada kedua pihak. Qi Jing melihat ke arah Qin Lian tanpa membuang waktu dan berkata, "Qin Lian, lakukan pertandingan pertama." Qin Lian adalah ahli matahari surgawi terkuat di wilayah Tianyuan, dan dia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar matahari surgawi. Levelnya jauh melampaui ahli matahari surgawi dari aliansi 5 besar, dan wilayah Tianyuan jelas berencana memulai pertandingan dengan kemenangan yang menentukan. Dipahami, Qin Lian mengakui, wajahnya yang cantik dipenuhi es. Kuncir kuda panjang di belakangnya menjuntai hingga ke kakinya. Sosoknya bergerak, muncul di atas menara logam hitam. Mengirimkan Qin Lian untuk pertandingan pertama, sepertinya wilayah Tianyuan bertekad untuk meraih kemenangan pertama. Qin Lian adalah nomor 6 di daftar matahari surgawi. Meski daftarnya tidak mutlak, semua orang mengakui kekuatannya. Tak seorang pun di antara ahli matahari surgawi dari 5 aliansi besar yang bisa menandinginya. Hehehe, bukan hanya Qin Lian. Peserta dari aliansi 5 besar juga tidak sebanding dengan Bai Yu, Bian Buji, dan Mu Yulan. Saya merasa bahwa satu-satunya pertandingan yang bisa mereka lakukan adalah melawan tetua kecil wilayah Tianyuan, Zhou Yuan. Zhou Yuan adalah orang yang cukup menarik. Kultivasinya jelas berada pada tahap awal matahari surgawi, tetapi dia masih bersikeras untuk mengambil bagian. Mungkin karena ketenaran dan prestasi. Petik 2, petik 2. Kemunculan Qin Lian mengundang bisikan dari berbagai faksi. Secara keseluruhan, tampaknya mayoritas orang menyukai wilayah Tianyuan. Bagaimanapun juga, wilayah ini adalah salah satu dari 9 wilayah, dan meskipun wilayah tersebut semakin lemah dalam beberapa tahun terakhir, fondasinya masih jauh lebih kuat daripada aliansi 5 besar. Qin Lian mengarahkan pandangan dinginnya ke arah aliansi 5 besar saat dia berteriak dengan dingin, "Siapa yang akan bertarung?" Saat suaranya memudar, sesosok tubuh muncul dari kubu aliansi 5 besar dan dengan cepat muncul di luar menara hitam. Zhang Chengfeng dari Sekte Pedang Awan Merah ada di sini untuk mencari petunjuk darimu. Pembicaranya adalah seorang pria berjubah merah. Ketika dia muncul, pedang Qi yang membakar beriak keluar, luas dan kuat seperti awan merah. Zhang Chengfeng dari Sekte Pedang Awan Merah, Zhou Yuan menyipitkan matanya saat dia mengamati pria berjubah merah itu. Ia bisa merasakan sensasi berbahaya dari tubuh pria itu. Dia jelas bukan individu biasa. Mu Yulan menjelaskan dari samping Zhou Yuan, Zhang Chengfeng dikenal sebagai pendekar api dalam Sekte Pedang Awan Merah. Dikabarkan bahwa para ahli domain hukum sekte tersebut memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Dia telah mengolah kaca matahari surgawi, dan fondasi genesis Qi-nya saat ini kemungkinan telah mencapai 1,9 miliar. 1,9 miliar. Mata Zhou Yuan membelalak. Para ahli matahari surgawi dari kaca yang canggih ini tidak boleh dianggap remeh. Bahkan setelah meminjam kekuatan kuas Yuan surgawi, dia hampir tidak bisa menyentuh angka 1,5 miliar. Tentu saja, ini terutama karena kemampuan promosi kuasnya tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Zhou Yuan merasa bahwa 1,5 miliar bukanlah batasnya pada tahap menengah matahari surgawi. Zhang Chengfeng harus menjadi yang paling kuat di antara 5 peserta. Tampaknya pihak lain tidak menggunakan strategi untuk mencocokkan yang terkuat melawan yang terlemah di wilayah Tianyuan. Lagi pula, itu tidak ada gunanya, karena kedua belah pihak dapat mengganti petarung mereka kapan saja, sehingga membuat taktik seperti itu tidak berguna. Yang terkuat melawan yang terkuat, semoga praktisi yang lebih baiklah yang menang. Zhou Yuan sedikit mengernyit sambil terus mengamati Zhang Chengfeng. 1,9 miliar memang sangat kuat. Namun, dia tahu bahwa pondasi genesis Qin Lian telah mencapai 2,1 miliar. Selisih 200 juta merupakan keuntungan besar bagi Qin Lian. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Zhang Chengfeng tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi dia masih dikirim oleh 5 aliansi besar. Apakah ini mencoba menghancurkan vas yang sudah pecah? Apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Sementara berbagai pemikiran berputar-putar di kepala Zhou Yuan, Qin Lian dan Zhang Chengfeng berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke menara logam hitam di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan makhluk mistik telah resmi dimulai. Ketika Qin Lian memasuki menara black metal, dia merasakan pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Pada saat dia sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di sebuah arena. Arenanya sangat luas dan terbuat dari batu giok biru. Sebuah penghalang bercahaya samar muncul dari perbatasannya, menutupnya dari luar. Dia jelas berada di salah satu lantai di dalam menara.
Ekspresi Qin Lian tetap tidak berubah saat menatap tajam ke tempat tertentu di depannya. Ruang angkasa beriak samar ketika sesosok tubuh muncul. Itu adalah Zhang Chengfeng dari Sekte Pedang Awan Merah. Zhang Chengfeng balas menatap Qin Lian sambil tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan luar biasa Nona Qin Lian dari saudara junior Ji Hu, sepertinya akulah yang kurang beruntung jika mengalaminya hari ini." Namun, Qin Lian tidak punya niat untuk menjawabnya. Dengan genggaman tangan, sebilah pedang merah besar muncul. Bilahnya berkilau dingin saat ruang di sekitarnya sedikit beriak. Genesis Ki yang menakjubkan meletus dari tubuhnya, dan badai Genesis Ki terjadi saat kaca matahari muncul di belakangnya, disertai dengan tekanan yang menakutkan. Fondasi sebesar 2,1 miliar, murid Zhang Chengfeng sedikit menyusut, fondasi Genesis Ki lawannya 200 juta lebih besar dari miliknya. Ini bukanlah celah yang kecil, dan itu akan menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar. Bersilangan tangan dengan peringkat ke-6 di daftar matahari surgawi setidaknya akan memenuhi keinginanku. Namun, Zhang Chengfeng bukanlah individu biasa. Meski situasinya suram, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia menyatukan kedua tangannya sebelum perlahan-lahan menariknya terpisah. Genesis Ki berwarna merah tua membentang dari telapak tangannya dan perlahan-lahan mengambil bentuk pedang sepanjang 3 kaki yang terbakar. Banyak tanda api menghiasi bilahnya. Panas yang membakar menyebar, membengkokkan ruang di sekitarnya. Genesis Ki berwarna merah tua meletus saat kaca matahari surgawi juga muncul di belakangnya. Namun, jelas ada perbedaan di antara keduanya meskipun keduanya adalah matahari surgawi yang terbuat dari kaca. Setidaknya, Genesis Ki milik Qin Lian jelas jauh lebih kuat daripada milik Zhang Chengfeng. Qin Lian dengan erat menggenggam pedang burung pipit merah itu. Sepersekian detik kemudian, Genesis Ki bergemuruh saat sosoknya berubah menjadi sambaran petir merah. Chengfeng hanya melihat kilatan warna merah sebelum pedang merah tua itu dengan kejam menebasnya dengan teriakan burung pipit. Cahaya pedang menyapu saat ruang retak dan hancur. Zhang Chengfeng tidak berani menunda satu saat pun, dan dia segera menyalakan cahaya pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Cahaya bilah dan pedang bertabrakan saat api yang deras menyembur keluar, membakar udara. Sosok Qin Lian tidak bergeming 1 inci pun, namun tubuh Zhang Chengfeng terlempar ke belakang. Pedang menyala di tangannya meraung, tampaknya tidak mampu menandingi serangan ganas Qin Lian. Bentrokan tersebut dengan jelas menunjukkan kesenjangan yang tercipta dari perbedaan 200 juta bintang. Qin Lian tidak berniat mengalah setelah serangan berhasil. Dia menekuk kakinya yang panjang dan ramping saat api meledak dari tubuhnya, dan sosoknya menghilang seperti hantu. Bilah pedang berwarna merah tua yang bersinar sepertinya memenuhi seluruh langit saat mereka turun, memotong kemungkinan jalan keluar bagi Zhang Chengfeng. Seni suci kecil, cahaya pedang awan merah. Genesis Ki dengan panik keluar dari tubuh Zhang Chengfeng saat gelombang cahaya pedang menyapu keluar. Cahaya pedang berkumpul seperti lapisan awan merah yang berputar-putar yang menjulang ke arah Qin Lian. Cahaya pedang awan merah adalah salah satu teknik khas Genesis dari Sekte Pedang Awan Merah. Saat digunakan, cahaya pedang akan menjadi seperti awan, bertumpuk lapis demi lapis. Siapapun yang ditangkapnya akan mendapati dirinya berada di dalam sangkar api surgawi yang menghancurkan dan hampir mustahil untuk melarikan diri. Zhang Chengfeng jelas tidak berniat melakukan pemanasan. Dia berusaha sekuat tenaga. Qin Lian menyipitkan matanya. Kuncir kuda panjang di belakangnya tiba-tiba meledak, dan rambut hitam halusnya berubah menjadi merah padam. Rambut panjangnya tergerai di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti burung pipit merah dengan sayap terentang. Teriakan pelan terdengar dari mulutnya. Seni suci kecil, tarian burung pipit merah. Dia dengan anggun berjalan di udara, dan tubuh rampingnya berputar. Dia dengan ganas menebas dengan pedang burung pipit merah di tangannya, dan itu menyemburkan Genesis Ki yang berwarna merah tua. Seekor burung pipit merah yang menari tampak muncul dari tebasan saat ia dengan kejam mengiris awan merah dengan momentum yang sangat deras. Robeknya ruang terdengar saat pedang yang menyilaukan itu jatuh. Awan merah tak berujung terbelah dengan keras, retakan panjang bahkan muncul di lantai batu giok biru di bawahnya. Namun, batu giok itu tampaknya memiliki semacam kekuatan perbaikan. Retakan tersebut segera menghilang, mengembalikan tanah ke tampilan sebelumnya. Namun, Zhang Chengfeng tidak memiliki kekuatan yang sama. Setelah menembus awan merah, kekuatan berlebih menghantam dadanya. Darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya tergelincir di tanah, menempuh jarak hampir 1000 kaki. Itu hanya pertukaran singkat, tapi pemenangnya sudah jelas. Sementara itu, di luar menara logam,
keributan melanda banyak penonton. Dari apa yang mereka lihat sejauh ini, pertandingan pertama pasti akan berakhir dengan kemenangan Qin Lian. Sisi wilayah Tianyuan juga bersorak, banyak ahli matahari surgawi tampak bangga. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan Qin Lian, Mu Yulan menghela nafas lega. Dia adalah yang terlemah di antara 4 pilar matahari surgawi di wilayah Tianyuan, dan sejujurnya, dia tidak memiliki banyak peluang melawan Zhang Chengfeng. Oleh karena itu, Qin Lian yang meraih kemenangan bersih sangat meningkatkan moral mereka. Zhou Yuan tidak berbicara dan malah melirik ke kubu aliansi 5 besar. Mereka tampak tenang, tidak ada tanda-tanda panik. Seolah-olah mereka sudah memperkirakan hasil ini. Dia mengerutkan alisnya dengan erat. Apa yang mereka pikirkan? Mungkinkah mereka sudah menerima nasibnya? Rambut panjang merah tua menari-nari di sekitar Qin Lian saat dia perlahan turun. Dia mengacungkan pedang burung pipit merah saat matanya yang dingin tertuju pada sosok Zhang Chengfeng yang berdarah. Hampir seluruh dadanya telah dibelah. Batuk, seperti yang diharapkan dari peringkat ke-6 di daftar matahari surgawi. Kamu benar-benar tangguh. Zhang Chengfeng menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Qin Lian tidak menjawab. Dia perlahan berjalan ke depan saat pedangnya terseret ke tanah, meninggalkan bekas hangus hitam. Zhang Chengfeng melanjutkan, saya tahu bahwa tidak ada satupun ahli matahari surgawi dari 5 aliansi besar yang bisa menandingimu, termasuk saya sendiri. Mungkin kalian semua percaya bahwa kalian akan meraih kemenangan yang bersih dan mudah, hehehe, senyuman di bibirnya berubah menjadi aneh. Cahaya sedingin es tiba-tiba muncul di mata Qin Lian saat dia tiba-tiba melaju ke depan, berubah menjadi warna merah kabur. Dia bermaksud membunuh Zhang Chengfeng dan mengakhiri pertandingan. Tapi Qin Lian, kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia tersenyum sinis. Daging di dadanya bergoyang saat ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah rune yang diwarnai dengan darah. Ketika muncul, ia dengan cepat berputar ke dalam dirinya sendiri, berubah menjadi bola bercahaya. Itu berdenyut dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Bola rune itu berdetak pelan seperti jantung, pemandangan yang sangat aneh. Meskipun Qin Lian jelas tahu bahwa bola rune itu sangat berbahaya, wajahnya tetap sedingin es saat dia dengan kejam mengayunkan pedang burung pipit merah itu. Kaca matahari di belakangnya bersinar menyilaukan, genesis Qi-nya yang deras menggetarkan ruang di sekitarnya. Namun, sebelum bilahnya jatuh, cahaya darah menggeliat melintasi bola rune. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, bahkan membengkokkan ruang itu sendiri. Di luar menara logam, banyak orang menyaksikan dengan kaget. Kekuatannya terlalu menakutkan, bahkan dengan mudah merobek penghalang di sekitar arena. 2 sosok melesat keluar dari menara dan menabrak permukaan danau hujan angin. Sosok-sosok itu memantul di atas air, meninggalkan riak-riak yang dalam di belakang mereka. Mereka menempuh perjalanan beberapa ribu kaki sebelum berhenti dengan menyedihkan. Qin Lian memantapkan tubuhnya saat dia memuntahkan seteguk darah. Matanya hampir menyemburkan api saat dia menatap ke suatu tempat di kejauhan di mana tubuh lemas Zhang Chengfeng melayang di air. Seluruh tubuhnya hampir terkoyak, wajahnya sangat pucat sehingga dia tampak hanya beberapa saat lagi dari kematian. Meskipun mengalami luka parah, Zhang Chengfeng masih bisa tersenyum pada Qin Lian. Wajah Qin Lian berubah jelek karena marah. Dia bukan satu-satunya. Wajah Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya juga menjadi gelap. Qin Lian dan Zhang Chengfeng telah terlempar keluar dari menara. Meskipun Zhang Chengfeng hanya memiliki setengah nafas tersisa, itu tidak membuat banyak perbedaan pada hasilnya. Dengan kata lain, apa yang seharusnya menjadi kemenangan yang bersih dan mudah akhirnya berakhir dengan hasil imbang. Pada akhirnya ada yang tidak beres. Ketika Qin Lian dan Zhang Chengfeng diledakkan keluar dari menara logam hitam, keheranan memenuhi syarat untuk para pengamat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Qin Lian berada di peringkat ke-6 di daftar matahari surgawi, dan pondasi genesis Qi-nya jauh melebihi milik Zhang Chengfeng. Pertandingan ini seharusnya menjadi miliknya. Namun, dengan keduanya keluar dari menara, itu jelas seri. Situasi ini tidak diragukan lagi merupakan situasi yang paling menguntungkan bagi aliansi 5 besar. Bagaimanapun juga, kekalahan yang pasti dan berubah menjadi hasil imbang merupakan keuntungan besar bagi mereka. Bisikan meletus di area tersebut saat beberapa berubah menjadi bersemangat. Mereka awalnya percaya wilayah Tianyuan akan meraih kemenangan mulus, tapi sekarang, tampaknya segalanya berubah menjadi sangat berbeda.
Tidak ada yang menyalahkan aliansi lima besar karena menggunakan taktik seperti itu karena menara logam itu dibangun oleh penguasa tertinggi Chang Yuan dan memiliki kemampuan investigasinya sendiri. Jika aliansi lima besar berhasil membawa rune aneh itu berarti mereka telah menipu indera penguasa tertinggi. Beberapa orang yang lebih pintar tahu bahwa ini mirip dengan permainan catur antara dua penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi Chang Yuan ingin membatasi aliansi lima besar melalui menara. Namun penguasa tertinggi Wan Zhu juga tidak mudah menyerah. Meskipun mereka telah memasuki arena penguasa tertinggi Chang Yuan, penguasa tertinggi Wan Zhu jelas tidak berencana untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Chang Yuan. Di tengah bisikan, kubu wilayah Tianyuan terdiam. Hasilnya jelas sangat sulit diterima oleh mereka. Betapa tercelanya, Mu Yulan menggertakkan giginya. Ekspresi Zhou Yuan juga menjadi sangat gelap, tetapi dia tidak mengatakan apapun karena itu tidak ada artinya. Meskipun Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya melonjak karena amarah di mata mereka, mereka juga tidak berbicara. Mereka juga paham bahwa itu tidak ada gunanya. Qin Lian kembali dengan wajah dingin, aura dingin menyebar dari seluruh tubuhnya. Dia yang paling cemberut, kemenangan jelas ada di depan matanya, tetapi lawannya akhirnya memaksanya menemui jalan buntu. Hampir mustahil untuk menekan emosi seperti itu. Mu Yulan buru-buru berjalan mendekat dan menghiburnya dengan suara lembut. Qin Lian tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi tinjunya yang terkepal erat mengungkapkan perasaan batinnya. Tidak ada hal baik yang bisa dikatakan Zhou Yuan pada saat ini. Dia hanya bisa menunggu dia menenangkan amarahnya. Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan tiga tetua lainnya saling bertukar pandang sebelum melihat ke arah Bai Yu. Kamu akan mengambil pertandingan kedua. Di sisi wilayah Tianyuan, kekuatan Bai Yu berada di urutan kedua setelah Qin Lian. Pondasi genesis Qi miliknya telah mencapai tingkat 1,9 miliar, membuatnya kira-kira setara dengan Zhang Chengfeng. Namun, Zhang Chengfeng adalah ahli matahari surgawi terkuat di kubu lawan dan telah ditandingkan dengan Qin Lian. Oleh karena itu, Bai Yu juga memiliki peluang menang yang tinggi sekarang. Namun, Zhou Yuan melirik Qi Jing, melihat ekspresi muramnya. Tidak ada yang tahu apakah lawan mereka masih memiliki rune aneh itu lagi. Itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli domain hukum tidak bisa ciptakan, dan kemungkinan besar itu adalah hasil karya penguasa tertinggi Wan Zhu. Anjing tua itu, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Memikirkan bahwa penguasa tertinggi adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Dia jelas tidak peduli dengan statusnya dan bertekad untuk memaksa wilayah Tianyuan ke dalam kuburnya. Semua ini demi mengusir Tuan Chang Yuan. Mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut. Dari informasi yang dia miliki saat ini, penguasa tertinggi pasti mempunyai alasan yang lebih dalam untuk mengusir guru Chang Yuan. Targetnya kemungkinan besar adalah Yao Yao. Siapa sebenarnya Yao Yao? Mengapa dia mendapatkan skema rumit seperti itu dari para master besar surga Hunyuan? Wajah Zhou Yuan sangat berangin. Tidak peduli siapa Yao Yao, sama sekali tidak mungkin dia membiarkan Yao Yao mendarat di tangan penguasa tertinggi Wan Zhu. Zhou Yuan bisa mempercayai Chang Yuan, dan Chang Yuan juga memperlakukan Yao Yao sebagai kerabatnya. Zhou Yuan tidak perlu khawatir Chang Yuan akan menyakitinya. Namun hal yang sama tidak berlaku bagi penguasa tertinggi Wan Zhu. Anjing tua, beraninya kamu berkomplot melawan Yao Yao. Saat aku masuk ke dalam tahap Sein, aku pasti akan memenggal kepalamu. Zhou Yuan membuat sumpah kecil untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum dia dapat mencapai tujuan ini, wilayah Tianyuan harus menyelesaikan masalah yang ada di depan mereka terlebih dahulu. Jika makhluk mistis itu jatuh ke tangan penguasa tertinggi Wan Zhu, dia mungkin bisa memaksa Tuan Chang Yuan keluar dengan menyandera wilayah Tianyuan. Sementara mata Zhou Yuan berkedip-kedip sambil berpikir, sosok Bai Yu melesat ke depan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesosok juga muncul dari pihak lima besar aliansi. Itu adalah Chen Lei dari Istana Naga Berbisa, pondasi genesis Qi miliknya dikatakan telah mencapai tingkat 1,8 miliar, dan dia berada di urutan kedua setelah Zhang Chengfeng di aliansi lima besar. Kedua individu itu tidak membuang waktu, dan mereka langsung melompat ke menara hitam. Itu adalah arena batu giok biru yang sama. Namun, petarungnya sekarang adalah Bai Yu dan Chen Lei. Bai Yu dengan dingin menatap Chen Lu. Bahkan jika dia lebih kuat dari lawannya, contoh Qin Lian sebelumnya membuatnya lebih berhati-hati daripada Chen Lei. Dia bukan satu-satunya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar semuanya memperhatikan Chen Lei dengan cermat. Mereka ingin menentukan masalah tertentu. Chen Lei tersenyum di bawah tatapan semua orang,
terkekeh saat dia melihat Bai Yu yang berhati-hati. Ayolah, Bai Yu, kamu adalah salah satu peringkat terkenal di daftar matahari surgawi. Apakah perlu kehati-hatian terhadap anak kecil sepertiku? Nada suaranya penuh dengan ejekan. Bai Yu mencibir. Jika kami menggunakan kemampuan kami yang sebenarnya, bukankah mudah menangani sampah sepertimu? Kalau begitu, datanglah padaku. Chen Le mempertahankan penampilannya yang tersenyum. Bai Yu tidak bergerak tapi terus mengamati tubuh Chen Le. Chen Le bertindak seolah-olah dia dikejutkan oleh kilasan pemahaman yang tiba-tiba. Jadi kamu takut dengan hal itu? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu betapa besarnya penderitaan seseorang untuk menyembunyikan mainan itu di dalam dagingnya. Saya sebelumnya menyaksikan Zhang Chengfeng melolong kesakitan selama 3 hari 3 malam. Saya pastinya tidak ingin mengalami penderitaan seperti itu. Bai Yu menjadi santai dalam hati saat mendengar ini. Tapi sebelum senyuman terbentuk di wajah Bai Yu, Chen Le menghela nafas pelan dan berkata, tapi lalu bagaimana jika aku tidak mau? Kita hanya bidak di papan catur, itu sebabnya, senyuman di wajah Chen Le tiba-tiba berubah menjadi seram dan gila. Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Saya juga memiliki mainan yang sama di dalam diri saya. Bukan hanya saya, kita semua memilikinya di tubuh kita. Dia tertawa gila-gilaan saat dia tiba-tiba mengiris jarinya di dada. Dagingnya terbelah dan menggeliat saat rune aneh yang sama perlahan keluar seperti cacing. Rune berdarah itu dengan cepat terlipat ke dalam dirinya sendiri, berubah menjadi bola rune bercahaya lainnya yang berdenyut dengan energi yang menakutkan. Kegaduhan besar terjadi di luar menara. Kelima peserta aliansi 5 besar memiliki rune di tubuh mereka. Bukankah ini berarti mereka sudah berada dalam posisi yang tidak ada duanya? Di wilayah Tianyuan, wajah semua orang menjadi pucat saat atmosfer berat menyelimuti mereka. Tidak terkecuali 5 tetua agung. Meskipun mereka tetap diam, siapapun dapat merasakan ruang di dekatnya mulai bergetar di sekitar mereka. Namun, bahkan pakar domain hukum seperti mereka tidak dapat ikut campur dalam pertarungan skema antara penguasa tertinggi ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton tanpa daya di pinggir lapangan. Ledakan energi mengerikan lainnya meledak dari menara hitam saat 2 sosok compang camping meledak. Tubuh mereka yang hancur berputar-putar di langit, darah muncrat dari mulut mereka. Itu adalah Bai Yu dan Chen Le. Pertandingan kedua berakhir imbang lagi. Kali ini tidak ada keriuhan tapi keheningan yang aneh. 5 besar aliansi telah bersiap. Dengan rune yang aneh, kekalahan tidak lagi mungkin terjadi bagi aliansi 5 besar. Oleh karena itu, mereka hanya perlu mencuri satu kemenangan untuk memenangkan pertarungan secara keseluruhan. Tatapan yang tak terhitung banyaknya memandang ke arah kubu wilayah Tianyuan, berhenti pada Bian Buji, Mu Yulan dan Zhou Yuan. Tatapan itu akhirnya melewati Bian Buji dan Mu Yulan, lalu berkumpul di sosok Zhou Yuan. Jika seseorang bertanya siapa di antara 5 peserta wilayah Tianyuan yang kemungkinan besar akan dikalahkan, tentu saja peserta tersebut adalah peserta yang memiliki fondasi terlemah, Zhou Yuan. Bagaimanapun, yang lainnya semuanya adalah ahli matahari surgawi tingkat lanjut, padahal baru beberapa bulan berlalu sejak Zhou Yuan melangkah ke tahap matahari surgawi. Suasana di sisi wilayah Tianyuan menjadi agak menyesakan. Banyak yang menatap Zhou Yuan sambil menghela nafas. Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya saat ini sedang berkumpul. Wajah mereka dipenuhi keseriusan, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Ye Bingling tidak bisa menahan diri untuk tidak datang dengan suara rendah, Zhou Yuan sangat tidak beruntung. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Qin Lian dan Bai Yu pasti bisa memenangkan pertandingan mereka. Dengan satu kemenangan lagi dari Bai Buji, wilayah Tianyuan akan mengambil 3 dari 5 pertandingan, memungkinkan Zhou Yuan untuk berpartisipasi hanya sebagai formalitas dan menonton tanpa harus melakukan apapun. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Qin Lian dan Bai Yu akan dipaksa bermain imbang? Dengan demikian, para petarung yang akan datang kini berada di bawah tekanan yang lebih besar. Mau tak mau orang mengatakan bahwa keberuntungan Zhou Yuan sungguh buruk. Bian Buji. Suara Cijing begitu dingin bahkan suhunya pun mulai turun. Bian Buji menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangan ke arah 5 tetua sebelum terbang ke depan. Namun, dia pun tidak optimis dengan pertarungan tersebut. Rune aneh itu mustahil untuk dilawan. Sesosok muncul dari sisi aliansi 5 besar dengan sambaran petir. Itu adalah Kewen dari Gunung Guntur. Tatapan kedua individu itu berbenturan saat niat membunuh melonjak. Segera setelah itu, mereka berlari ke menara. Namun,
Hanya beberapa lusin napas kemudian ketika gelombang energi mengerikan muncul dari menara sekali lagi, hampir menghancurkan ruang di dekatnya. Dua sosok berdarah dikirim terbang keluar dari menara. Seperti yang diharapkan, hasil imbang lainnya. Suasana di sisi wilayah Tianyuan sangat menyesakkan. Bian Buji memiliki fondasi Genesis Ki sebesar 1,84 miliar, sementara Kewen baru saja menyentuh level 1,7 miliar. Selain itu, Bian Buji juga memiliki persenjataan serangan dan teknik yang jauh lebih besar. Namun, pihak lain tidak berniat bertarung dan langsung mengeluarkan bola run yang bersinar untuk mengakhiri pertandingan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka ke arah peserta yang tersisa, Mu Yulan, Zhou Yuan, Zhuang Ming dan Lu Qing. Fondasi Genesis Ki milik Zhuang Ming dan Lu Qing berada pada tingkat 1,6 miliar. Meskipun ini sedikit lebih lemah dari Mu Yulan, keduanya jauh melampaui Zhou Yuan. Apakah ini rencana 5 besar aliansi? Memaksa hasil imbang hingga pertandingan final dan kemudian menang melawan Zhou Yuan. Qi Jing perlahan berkata, Mu Yulan. Mu Yulan mengangguk. Ada ekspresi tegang di wajahnya saat dia naik ke udara. Zhuang Ming dari Paviliun Penelan Roh juga muncul di luar menara logam hitam dari sisi aliansi 5 besar. Kedua sosok itu segera melayang ke dalam menara, lalu saling berhadapan di dalam. Matahari kaca yang mempesona terbit di belakang mereka. Fondasi Genesis Ki Mu Yulan tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Dia berada di level 1,69 miliar, hampir menyentuh angka 1,7 miliar. Zhuang Ming hanya sedikit lebih lemah, yaitu 1,63 miliar. Kesenjangan seperti itu tidak sulit diatasi untuk tahap matahari surgawi. Oleh karena itu, Zhuang Ming tidak segera melepaskan run aneh itu melainkan memilih untuk menghadapi Mu Yulan dalam pertempuran terlebih dahulu. Zhuang Ming jelas merasa bangga. Jika dia mengalahkan Mu Yulan dan meraih kemenangan, itu akan memberikan keuntungan besar bagi aliansi 5 besar. Namun, dia agak meremehkan kekuatan pertempuran Mu Yulan yang mungil. Setelah melakukannya selama beberapa lusin putaran di menara, Mu Yulan menemukan kesempatannya dan memotong salah satu lengan Zhuang Ming dengan pedangnya yang seperti tanaman merambat. Kesalahan tersebut membuat Zhuang Ming panik. Dia mengerti bahwa Mu Yulan berencana membunuhnya dengan gerakan itu. Untungnya, dia nyaris menghindari serangan fatal itu. Setelah pertempuran sengit seperti itu, Zhuang Ming tidak berani menunda sedetik pun. Entah betapa beratnya hukuman yang menantinya jika kalah dan menyebabkan rencananya gagal. Oleh karena itu, dia merobek dagingnya dan mengaktifkan bola run tanpa ragu-ragu. Ketika bola run yang bersinar itu meledak, tidak ada yang terkejut melihat kedua sosok itu meledak keluar dari menara. Pertandingan keempat, seri. Banyak desahan penyesalan terdengar dari sisi wilayah Tianyuan. Mu Yulan hampir mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan pertama. Sayangnya, pihak lain berhasil menghindari serangan mematikan tersebut. Dengan berakhirnya pertandingan Mu Yulan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Zhou Yuan dengan rasa iba. Aliansi 5 besar kemungkinan akan meraih satu-satunya kemenangan melalui dia dan mengakhiri pertarungan makhluk mistik. Qin Lian sudah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Dia menoleh ke Zhou Yuan dengan ekspresi muram dan berkata, Zhou Yuan, fondasi Genesis Ki milik Lu Qing seharusnya berada pada level 1,6 miliar, yang mana hanya 1/10 miliar lebih banyak darimu. Mengingat kemampuanmu, kamu mungkin bisa mengalahkannya. Apalagi, mengingat situasi saat ini, kamu hanya perlu membuat pertandingan terakhir menjadi imbang untuk menjadikannya imbang secara keseluruhan. Meski buruk bagi reputasi kita, setidaknya mereka tidak akan mampu mengambil makhluk mistis itu. Itulah mengapa kamu harus mendapatkan hasil imbang bagaimanapun caranya. Yang lain mengangguk setuju. Meskipun wilayah Tianyuan telah kehilangan muka, rencana wilayah Wanzhou tidak akan berhasil selama mereka mempertahankan makhluk mistis tersebut. Bai Yu berkomentar dengan suara rendah, aku hanya khawatir hasil imbang saja akan terlalu berat baginya. Qin Lian melirik Bai Yu dan berkata, Zhou Yuan akan memiliki fondasi 1,5 miliar setelah ditingkatkan. Jika dia tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa? Bai Yu dengan sedih mengerutkan kening tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia saat ini penuh amarah tanpa jalan keluar. Zhou Yuan memandang Qi Jing. Qi Jing mengangguk padanya dan berkata, selama kamu berhasil seri, itu tidak akan. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa menyelesaikannya. Wajah keempat tetua lainnya juga berubah sangat jelek. Genesis Ki di sekitarnya bergetar hebat saat tekanan dari para ahli domain hukum menyebar, membuat banyak ahli sumber sejati dan matahari surgawi di dekatnya sulit bernapas.
Zhou Yuan buru-buru berteriak, "Ada apa, kakak perempuan Cijing?" Cijing dan yang lainnya segera menyadari kesalahan mereka dan segera menarik tekanan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan pembunuhan saat mereka menatap ke arah aliansi 5 besar. Pakar domain hukum dari 5 aliansi besar melihat ke samping dengan nada mengejek. Cijing menutup matanya dan perlahan membukanya lagi setelah beberapa saat. Dia dengan lembut memijat pelipisnya sambil berkata dengan suara lelah dan tak berdaya, "Pertempuran makhluk mistis di jurang petir emas telah berakhir. Seperti yang kita harapkan, hasilnya adalah 5 kali seri." Sudut mata Zhou Yuan bergerak-gerak. Lawan mereka memang sudah sangat siap. Bukan hanya sisi matahari surgawi, bahkan sisi sumber sejati pun tidak luput. Zhou Yuan menghela nafas dan berkata, "Meskipun hasil imbang itu memalukan, itu tetap merupakan hasil yang dapat diterima." "Apa yang kamu tahu?" Suara Master Sekte Suan Kun dipenuhi amarah. Meskipun hasil akhirnya adalah 5 kali seri, ketika pertandingan final diputuskan, Dekrit Wanzu yang berdaulat tertinggi mendobrak menara penguasa tertinggi dan merenggut makhluk mistis itu. "Apa, kali ini?" Bahkan ekspresi Zhou Yuan berubah drastis. Makhluk mistis menara sumber sejati telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini seri? Cijing perlahan berkata, "Guru kita membuat menara kembar untuk memaksa penguasa tertinggi Wanzu mematuhi peraturannya dan menghindari perang skala besar. Namun, kita semua meremehkan kemampuan penguasa tertinggi Wanzu. Meskipun dia dipaksa dalam situasi ini, dia berhasil mengubah peraturan yang ditetapkan oleh guru kita. Dia kemungkinan besar mengubahnya sedemikian rupa sehingga dia diizinkan untuk mengambil makhluk mistis itu jika berakhir seri. Dengan kata lain, satu-satunya cara kita bisa menjaga makhluk mistis itu adalah dengan memenangkan pertarungan menara kembar. Kalah atau seri akan menghasilkan kemenangan lawan kita." Semua orang terdiam saat suasana putus asa mulai menyelimuti mereka. Bahkan jika hasil imbang dianggap sebagai kemenangan pihak lain, mereka tidak lagi memiliki harapan lagi. Pihak lain hanya perlu memanggil bola run untuk mendapatkan hasil imbang dengan mudah. Seseorang menggeram dengan gigi terkatup, "Ini terlalu tercela." Mereka sebelumnya percaya bahwa mereka hanya akan kehilangan muka jika hasil akhirnya seri. Namun, mereka sekarang tahu bahwa hal itu tidak semudah kehilangan muka. Qin Lian memucat, matanya dipenuhi amarah. Tapi ini adalah papan catur yang ditetapkan oleh penguasa tertinggi. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa mengubah sesuatu? Yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang sekuat tenaga. Zhou Yuan juga terdiam lama sebelum dia bertanya kepada Cijing, seberapa buruk kehilangan satu makhluk mistis. Cijing menjawab, "Meski kehilangan satu itu akan terasa menyakitkan, hal ini belum mencapai hasil yang diinginkan oleh penguasa tertinggi Wanzu. Atau mereka tidak akan menunggu waktu setelah mendapatkan Raja Pohon Api Surgawi. Setidaknya diperlukan 2 makhluk mistis untuk menghancurkan utopia Tianyuan." Zhou Yuan sedikit mengangguk. Dengan kata lain, semuanya belum hilang. Cijing tertawa getir. Situasi saat ini tidak jauh dari kekalahan total. Zhou Yuan tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya bergerak dan muncul di luar menara logam hitam di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Karena hasil imbang juga merupakan kekalahan, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika Zhou Yuan muncul di depan menara besi belakang, orang-orang menatapnya dengan ekspresi berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan tidak dianggap bukan siapa-siapa di surga Hunyuan, dia menjadi terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen 9 wilayah, dan popularitasnya semakin meningkat setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Namun, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, kekuatan adalah atribut terpenting dalam situasi seperti ini. Beberapa bulan yang lalu, Zhou Yuan adalah raja panggung dueling ilahi. Tapi ketika mantan raja melangkah ke dunia baru, apa yang disebut lingkaran cahaya tak terpecahkan yang dimilikinya benar-benar lenyap. Dia bukan lagi raja, dan malah berada di bawah. Butuh beberapa waktu untuk berkembang menjadi cahaya yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, banyak orang yang bingung melihat Zhou Yuan muncul di depan menara untuk berpartisipasi dalam pertempuran makhluk mistis yang tiada taraf. Hanya ahli matahari surgawi tingkat lanjut yang telah membuka kaca matahari surgawi yang memenuhi syarat untuk tampil dalam kesempatan seperti itu. Bahkan jika Zhou Yuan telah mencapai ini, dia masih berada di tahap awal matahari surgawi. Mungkinkah besar perselisihan antara dia dan para ahli terpilih lainnya? Namun, Zhou Yuan memiliki status khusus, jadi dia tidak menarik banyak penghinaan. Sebaliknya, banyak mata yang dipenuhi keraguan dan rasa ingin tahu.
Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Raja tingkat dueling ilahi dalam pertempuran tingkat matahari surgawi. Akankah dia mengejutkan semua orang lagi? Atau apakah dia, pendatang baru, memasuki tempat yang salah? Saat Zhou Yuan muncul di luar menara besi hitam, aliran cahaya juga turun dari langit di sisi lain menara hitam. Itu adalah pria dengan mata sipit. Mengukur Zhou Yuan, dia mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan nada mengejek, apakah kamu benar-benar berada pada tahap awal matahari surgawi? Jangan bilang kamu berpikir tidak ada yang akan melakukan apapun padamu karena kamu adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Orang ini adalah Lu Qing dari Aliansi Tiga Gunung dan orang terakhir dari Aliansi Lima Besar yang muncul. Zhou Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Dengan sedikit gerakan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melaju ke menara besi hitam. Sombong sekali. Lu Qing meringkuk di sudut bibirnya dan menyeringai. Kaulah yang mengalahkan Chen Xuandong dan membuat Aliansi Tiga Gunungku kehilangan muka. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana rasanya menginjak-injak murid penguasa tertinggi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia segera memasuki menara besi. Di panggung pertarungan batu giok yang besar, Zhou Yuan berdiri di hadapan Lu Qing. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Qing menghentakkan kakinya dan mengeluarkan Genesis Ki yang mengerikan. 3 kaca matahari besar muncul di belakangnya, dan tekanan Genesis Ki yang menakutkan sangat menekan Zhou Yuan. Yang terkandung di dalam kaca matahari adalah fondasi 1,6 miliar. Zhou Yuan, keluarkan semua kartu trufmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang, kata Lu Qing acuh tak acuh. Para ahli matahari surgawi awal akan terlalu takut untuk bergerak 1 inci pun di bawah tekanan Genesis Ki-nya. Jika Zhou Yuan tidak memiliki kartu truf, tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Lu Qing percaya bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi, jika tidak, itu berarti Zhou Yuan hanya mempermalukan dirinya sendiri. Merasakan Genesis Ki yang menindas, Zhou Yuan sedikit menyipitkan matanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh 1,6 miliar bintang Genesis Ki memang sangat menakutkan. Tanpa kuas Yuan surgawi, dia tidak mungkin bisa bersaing dengan lawan setingkat itu. Mengepalkan tangannya, Zhou Yuan menghembuskan seteguk ki putih, dan kuas Yuan surgawi yang berbintik-bintik muncul. Dia dengan lembut menyeka tubuhnya dan langsung mengaktifkan rune ke-7. Promosi. Rune ke-7 kuas Yuan surgawi meletus dalam cahaya yang menyilaukan, dan bahkan Genesis Ki antara langit dan bumi tampaknya telah terstimulasi. Genesis Ki dengan sekuat tenaga berlari menuju kuas Yuan surgawi, dan setelah kuas Yuan surgawi menyempurnakan Ki, ia mengalir ke tubuh Zhou Yuan tanpa syarat. Ruang di sekitar Zhou Yuan bergetar hebat, dan kaca matahari surgawi muncul di belakangnya. Hanya saja kekuatan Genesis Ki yang meletus dari kaca matahari surgawi melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jumlah bintang Genesis Ki mencapai level 1,5 miliar. Kegaduhan besar terjadi di antara penonton. Matahari surgawi Zhou Yuan dikatakan hanya berada pada tahap awal matahari surgawi, jadi bagaimana dia bisa mencapai landasan 1,5 miliar bintang Genesis Ki? Namun, ketika semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, mereka mulai memahami bahwa mustahil bagi siapapun untuk memiliki landasan mengerikan seperti itu pada tahap awal matahari surgawi. Zhou Yuan seharusnya mencapai level seperti itu hanya karena beberapa cara asing. Hasilnya, banyak mata yang berbinar penuh minat. Sepertinya Zhou Yuan sudah siap. Namun suasana di sisi wilayah Tianyuan sama tegangnya seperti sebelumnya. Bahkan Cijing dan para tetua lainnya memasang wajah tanpa ekspresi dan tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Fondasi 1,5 miliar hanya mendekatkan jarak antara kedua belah pihak, dan tidak akan berarti jika lawan menggunakan rune aneh untuk lebih meningkatkan fondasinya. Jadi ini kartu trufmu. Wajah Lu Qing dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Zhou Yuan. Tidak mengherankan jika kamu adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Banyak orang akan iri dengan kartu trufmu. Tapi 1,5 miliar saja tidak cukup. Menatap Lu Qing, Zhou Yuan mempererat cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi dan berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena kehadiran rune itu, tidak perlu banyak usaha untuk menangani sampah sepertimu. Mata Lu Qing berbinar, dan dia tersenyum marah. Apakah itu benar? Maka saya benar-benar perlu menguji 1,5 miliar pondasimu. Suaranya memudar, dan dia akan keluar. Namun, saat dia mengangkat kakinya dan melangkah maju, kemarahan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia menatap Zhou Yuan dengan jijik. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku marah karena melakukan apa yang kamu inginkan? Zhou Yuan,
Kamu hanya ingin membuatku marah agar aku tidak mengaktifkan rune itu. Kalau begitu, kamu akan menunggu kesempatan untuk menyerang. Sambil tersenyum, Lu King menggelengkan kepalanya. Rencana yang bagus, tapi sayangnya bagimu, itu tidak berguna. Dia berkata dengan kasihan, sepertinya kamu juga tahu bahwa semua yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu merasakan apa itu keputusasaan. Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi. Lu King terlalu berhati-hati. Zhou Yuan memang berniat membuatnya marah dan membunuhnya sebelum dia mengaktifkan bola rune. Sayangnya, melihat tidak ada sedikit pun ekspresi di wajah Zhou Yuan, Lu King segera merasa bosan, dan matanya menjadi sedingin es. Dia mengusapkan jari-jarinya ke dada dan merobek kulitnya. Darah mengalir keluar. Banyak desahan bergema, dan beberapa orang memberikan tatapan simpatik ke arah wilayah Tianyuan. Di sisi wilayah Tianyuan, mata semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Rune aneh keluar dari daging Lu King dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk bola rune. Lu King mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Bola cahaya rahasia segera ditembakkan. Zhou Yuan, aku akan memberitahumu perasaan putus asa. Kali ini, wilayah Tianyuan pasti kalah. Di bawah muncul yang tak terhitung jumlahnya, bola rune itu melayang keluar. Meski kecepatannya tidak terlalu cepat, tak seorang pun berani meremehkan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Banyak orang di wilayah Tianyuan menenangkan kepala dan menghela napas. Lawan tidak memberi mereka kesempatan yang sama sekalipun. Mereka sebelumnya berpikir bahwa meskipun pertandingan berakhir imbang, wilayah Tianyuan tidak akan mengalami kerugian materi yang terlalu besar. Di sisi lain, Qi Jing dan yang lainnya, yang mengetahui wilayah Tianyuan akan kalah bahkan jika seri mereka pada akhirnya, berpegangan tangan mereka dan terlihat murung. Bahkan pakar domain hukum seperti mereka pada akhirnya tidak dapat mengubah apapun. Setelah Zhou Yuan dikalahkan, dekrit penguasa tertinggi Wan Zhu, yang bergantung di udara, akan secara paksa mengambil makhluk mitos di atas menara. Wilayah Tianyuan akan dikuasai sepenuhnya. Qin Lian menggigit dengan kekuatan sedemikian rupa hingga dia bahkan merusak kulitnya. Saat dia menyaksikannya, keengganan dan kepahitan memenuhi hatinya. Mereka telah kalah terlalu banyak dalam pertempuran itu. Dia tidak akan mengeluh sedikit pun jika mereka dikalahkan dalam pertarungan adil berdasarkan kekuatan. Mereka jelas memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, namun pihak lain telah menekan mereka secara paksa. Namun, Qin Lian juga memahami bahwa meminta keadilan pada kesempatan ini adalah tindakan yang naif, tetapi dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Mu Yulan mengerti bagaimana perasaan Qin Lian. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang dingin, meraih tangan Qin Lian dan menghela nafas. Yi Qiushui, Ye Bingling dan yang lainnya di belakang berwajah pucat dan menutup mata, takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang dari pasukan lain diam-diam menghela nafas. Tampaknya pertandingan antara dua penguasa tertinggi akan segera berakhir dan penguasa tertinggi Wan Zhu akan menjadi pemenang terakhir. Semua orang memusatkan perhatian pada panggung pertarungan batu giok. Zhou Yuan juga menatap tajam ke arah tembakan bola rune. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuatnya merasakan bahaya besar. Matanya berkedip liar. Setelah beberapa napas, kilatan tajam melintas di matanya, dan dia akhirnya melaju menuju bola rune. Ketika Lu King melihatnya menyerangnya, bibirnya membentuk senyuman kejam. Kamu punya keinginan mati. Kekuatan yang terkandung dalam bola itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para ahli matahari surgawi. Jika bukan karena kekuatan yang terkandung di dalamnya terutama dirancang untuk menghancurkan penghalang menara besi, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Jika Zhou Yuan bergegas maju, dia akan menderita dampak paling besar dan bahkan mungkin langsung terbunuh. Tindakan Zhou Yuan mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira dia berani melangkah maju menghadapi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dia benar-benar gila. Semua orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Tidak hanya yang lain yang terkejut, bahkan Qi Jing pun tidak bisa menghentikan perubahan ekspresinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Yuan, tetapi dia tahu bahwa dia pun tidak bisa menyelamatkannya saat dia berada di dalam menara besi. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar ingin mati? Xuan Kun tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah. Zhou Yuan memiliki status khusus, dia adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Jika sesuatu terjadi padanya, situasi wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan memburuk. Wajah ketiga tetua lainnya juga kaku dan dingin seperti air. Yang mengejutkan semua pihak, Zhou Yuan telah muncul di sebelah Rune Ball.
Bola itu mengeluarkan kilau yang mempesona, kekuatannya yang menakutkan hampir meledak. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, menelan bola run itu. Dia gila, dia gila. Banyak orang yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bola tersebut dan bahkan para ahli sumber sejati pun tidak dapat menanggung kekuatan itu. Zhou Yuan tidak menghindari atau memblokir bola itu tetapi langsung menelannya. Apakah dia ingin mati secepat itu? Zhou Yuan tidak memperhatikan desahan napas yang ketakutan itu. Dia tidak menelan bola run itu tetapi mengirimkannya ke dueling ilahi miliknya. Di dalam dueling ilahinya, bola run turun dari langit, kekuatannya yang mengerikan mengguncang mereka dengan keras. Zhou Yuan muncul di dueling ilahinya. Saat dia menatap bola di ambang ledakan, jantungnya berdebar kencang, dan dia melihat ke arah bola cahaya di dekatnya. Itu adalah bola cahaya rune suci. Tetua, bantu aku. Dia menjerit minta tolong. Bola cahaya rune suci, yang diubah dari 4 rune suci, memiliki kecerdasan spiritual yang kuat. Lebih penting lagi, apa yang ada di dalam bola itu adalah sebuah fragmen dari stempel suci Changxuan, yang memiliki kecerdasan spiritual yang lebih kuat dan menakjubkan. Inilah yang dipertaruhkan Zhou Yuan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan bola run, bola cahaya rune suci di dueling ilahinya mungkin memiliki kemampuan untuk melakukannya. 4 rune suci ditambah sebuah fragmen dari stempel Changxuan Sein adalah eksistensi yang luar biasa. Mereka ada di dalam dueling ilahi Zhou Yuan, yang memberi mereka perlindungan. Kalau tidak, jika mereka terekspos, keempat rune suci dan stempel suci Changxuan pasti akan menarik perhatian yang tamak. Zhou Yuan percaya bahwa mereka akan datang menyelamatkannya jika ada bahaya fatal yang muncul. Oleh karena itu, ketika bola run ditembakkan, Zhou Yuan menatap bola cahaya rune suci yang tergantung di dalam dueling ilahi miliknya. Hanya beberapa detik telah berlalu, namun detik-detik itu terasa seperti siksaan bagi Zhou Yuan. Tapi saat jantungnya berdebar kencang, bola cahaya rune suci di dalam dueling ilahi akhirnya bergerak. Keempat rune suci berputar dengan cepat, dan saat berikutnya, bola cahaya rune suci muncul di hadapan bola rahasia seolah-olah telah berteleportasi. Retakan menyebar ke seluruh permukaan bola cahaya rune suci dan menelan bola run itu dalam satu suap. Retakan itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri, menyegel bola run di dalamnya. Pada saat inilah bola run meledak dan meletus dengan sinar cahaya yang menyilaukan seperti matahari kecil. Seluruh dueling ilahi berguncang dengan panik. Mata Zhou Yuan menjadi buta, dan telinganya berdenging, tetapi jantungnya berdebar seperti drum. Dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko besar kali ini. Jika bola cahaya rune suci gagal menekan bola run, situasinya akan terlihat sangat suram dan kemungkinan besar dia akan dikalahkan dalam pertempuran. Tapi dia tidak takut. Dia tahu bahwa tidak semua hal di dunia ini memiliki kepastian. Untuk menjadi pemenang utama, keberanian sangat penting. Keempat rune suci berputar tanpa henti di tengah semburan cahaya dan berusaha untuk menghilangkan kekuatan mengerikannya. Namun, keempat run itu agak lambat. Fragmen di dalam bola cahaya rune suci bergetar dan meletus dengan kekuatan hisap yang tak ada habisnya, dengan panik menelan kekuatan ledakan bola run tersebut. Zhou Yuan menyaksikan sinar cahaya yang menyilaukan ditekan di bawah kerja sama rune suci dan pecahannya. Cahayanya bahkan mulai memudar. 10 napas kemudian, itu menghilang. Zhou Yuan menatap kosong ke kejauhan. Bola cahaya rune suci terus berputar dengan mantap, dan pecahan stempel suci Changxuan bersinar dengan kilau misterius. Bola rune telah lenyap sepenuhnya. Meskipun bola cahaya rune suci sudah sangat lemah, bola itu berhasil menahan ledakan. Berhasil, sukses. Bahkan emosi Zhou Yuan melonjak seperti air pasang. Sukacita dan kegembiraan memenuhi hatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menang. Bola cahaya rune suci telah memenuhi harapannya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a